Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan dan membedah mengenai kelompok psikologi pada media Facebook. Nah, kenapa sih kita ngambil judul ini gitu? Nah, karena seiring dengan perkembangan sifat dan karakteristik yang dialami remaja, mereka seringkali dihadapkan pada berbagai masalah yang berhubungan dengan faktor perkembangan. Masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana sekarang ini remaja banyak menghadapi berbagai tuntutan dari segala resiko perkembangan globalisasi yang sangat pesat. Apalagi di masa globalisasi sekarang, teknologi masih merajai segala lini kehidupan atau yang bisa disebut sebagai era digital. Masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja ini sangat berkaitan erat dengan pengaruh tantangan lingkungan atau bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan terdekat seperti keluarga, teman-teman atau sanak saudara, bisa juga pacar sih kadang-kadang ya. Kegagalan dalam menghadapi masalah-masalah ini dapat menimbulkan kelainan tingkah laku remaja, bahkan menyebabkan gangguan psikologis remaja. Nah, oleh karena itu, di sini kami menyoroti ada kelompok psikologi pada media Facebook yang bisa memudahkan para remaja untuk saling sharing, saling berbagi ceritanya atau yang lain sebagainya. Di sini kami kelompok 4 beranggotakan ada sekitar banyak ya. Kelompok 4, Dani Sekarsari, Kevin Adil, Praditya Salim, Muhammad Fajar, Aurelia, Yunita, Izarul Mahyam, Latifia, Muhammad Rizky Kemal, dan Muhammad Damar. Di sini kami bekerja sama untuk menyusun, dan inilah yang kami temukan. Kelompok psikologi didirikan oleh Muhammad Fikri Fauzan yang mempunyai jumlah anggota lebih dari 250.000 orang. Di dalam grup tersebut, Fikri selaku admin dan moderator memberikan keterangan informasi pribadi tentang dirinya. Nama, Muhammad Fikri Fauzan, instansi mahasiswa ilmu hukum, Nusa Putra University, tempat tinggal Sukabumi, profesi trainer, coach, terapis, dan penganalisis kepribadian. Alasan mendirikan grup psikologi karena banyak berteman dengan orang-orang praktisi psikologi. Jadi Muhammad Fauzan ini sebenarnya mahasiswa hukum, tapi dia mendirikan grup ini karena dia banyak berteman dengan orang-orang praktisi psikologis dan niat baiknya ingin membantu remaja sehingga remaja bisa lebih mengenal dirinya secara psikis ya gitu. Deskripsi grup komunikasi psikologi ini berisikan postingan anggota grup yang berbagi tentang masalah pribadi sehari-hari, seperti masalah keluarga, percintaan, keuangan, sekolah, pergaulan, dan lain-lain. Sehingga pada kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan solusi permasalahan. Jadi nanti mereka tuh sharing-sharing gitu mengenai pengalaman pribadi masing-masing di grup, sehingga nanti ada tanggapan sehingga menemukan solusi atau mempunyai cerita yang sama seperti itu. Pada grup ini juga tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota sehingga semua pengguna Facebook dapat bergabung dengan mudah pada kelompok psikologi ini. Semua pengguna dapat bergabung tanpa melalui persetujuan sebagai anggota kelompok dan bisa masuk lebih 24 jam pun, malam-malam, siang-siang tetap bisa masuk ya. Nah, meskipun grup ini terbuka, namun di dalamnya tetap ada aturan yang harus dipatuhi anggotanya. Berikut adalah aturan-aturannya ya teman-teman. Nah, aturan yang pertama menjaga etika dalam berkomunikasi di setiap postingan. Nah, jadi kita harus menjaga etika yang baik ya, sesuai etika yang dipahami dan disepakati oleh masyarakat. Yang kedua, dilarang keras memposting promosi yang tidak sesuai dengan pembentukan grup. Nah, tiba-tiba di grup psikologi ini dilarang nih posting all shop atau promosi IG atau dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, membuat postingan yang mudah dipahami. Nah gitu, jangan buat postingan seperti kayak sandi-sandi, morse-morse, apalagi cewek-cewek ini suka kode-kode. Yang keempat, komentar yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas akan dianggap spam serta akan di-mute oleh pendiri selama 28 hari. Nah, misalnya ada komentar-komentar yang jorok atau tidak sesuai atau komentarnya keluar dari pembahasan, maka akan di-mute selama 28 hari. 1 bulan kurang 2 hari ya. Yang kelima, postingan diwajibkan menggunakan akun yang asli. Apabila menggunakan fake account, tidak akan diunggah postingannya oleh pendiri kelompok. Seperti itu. Jadi kalau ada yang pakai fake account, buzzer-buzzer biasanya nih, supaya nggak ketahuan mantannya mungkin,
pakai fake account gitu. Harus pakai akun asli ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Melati. Pada grup ini, anggota bebas memposting masalahnya asal masih memegang aturan dan tidak melanggarnya. Di luar tujuan awalnya, grup ini juga membantu banyak orang dengan tujuan yang lain, seperti contohnya pada slide tersebut. Terdapat anggota yang meminta bantuan untuk mengisi kuesioner tugas kuliahnya. Dalam postingan seseorang, kita juga diperbolehkan untuk saling membalas, memberi semangat satu sama lain, atau memberi masukan serta saran. Grup psikologi yang berada di media Facebook tersebut merupakan contoh dari kelompok virtual. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan, kekurangan, serta ciri-ciri dari kelompok virtual. Kelebihan dari kelompok virtual yang pertama adalah komunitas virtual sebagai media berbagi yang nyaman dan leluasa. Contohnya, terdapat pada komunitas psikologi yang menggunakan Facebook sebagai media yang semua pengguna dapat mengakses kelompok tersebut. Kedua, tidak terikat ruang, jarak, dan waktu. Penggunaan media secara virtual mempermudah anggota untuk membagikan permasalahan yang dihadapi serta solusinya. Yang ketiga, menambah relasi. Adanya interaksi pada kelompok tersebut menjadi wadah untuk mendapatkan relasi yang lebih luas. Sedangkan untuk kelemahan atau kekurangannya, yang pertama, sulit memilih sumber terpercaya. Pada komunitas ini, semua anggota dapat memberikan solusi, tetapi tidak diketahui kebenarannya karena tidak adanya pengawasan dari seorang ahli. Yang kedua adalah identitas anonim. Identitas anonim ini dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan seperti pencurian identitas, bully. Oleh karena itu, pendiri kelompok psikolog memberikan aturan untuk menggunakan identitas aslinya. Sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok virtual apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kesamaan hobi atau ketertarikan. Pada kelompok psikologi memiliki kesamaan dalam ketertarikan tentang cara mencari solusi bersama yang berkaitan dengan psikolog atau mental health. Yang kedua adalah adanya interaksi yang teratur. Kelompok psikologi dalam Facebook memiliki interaksi yang teratur di setiap harinya. Dalam kelompok psikolog tersebut terdapat 50 lebih aktivitas dalam sehari. Yang ketiga, fokus yang khusus dalam satu hal. Kelompok psikolog ini memiliki fokus khusus, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi setiap anggotanya. Yang keempat, keterbukaan suatu akses untuk informasi. Yang kami teliti dalam kelompok psikologi ini memiliki akses informasi yang sangat mudah untuk anggotanya, karena setiap anggota boleh membagi informasi yang berkaitan tentang kelompok tersebut. Siklus keanggotaan komunitas virtual pada kelompok psikologi ini adalah insider atau regular, yakni anggota kelompok konsisten menambah konten setiap harinya dan melakukan diskusi komunitas, sehingga anggota aktif berinteraksi dengan anggota lain dengan membagikan postingan masalah yang sedang dihadapi anggota. Selain itu, kelompok ini tidak hanya membagi tentang masalah pribadi anggota, namun pada kelompok ini anggota juga dapat membagikan informasi mengenai webinar yang berkaitan tentang psikolog. Sekian presentasi dari kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.